Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma raqini nasiyata faqala amin, thumma raqiya thalithata faqala amin. Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa mar'at. Qala lamma raqita darajatal aula ja'ani Jibril alaihissalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqini abda adraka Ramadana fansalaha minhu falam yaghfur lah. Faqul amin. Thumma qala saqini inda adraka walidayhi ahadahuma falam yadjalahul jannah. Amin. Fakulta amin ya Rasulullah. Thumma qala saqini abda dakirat andahu walam yasallu alaihi. Fakulta amin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa untuk selalu konsekuensi untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita selalu punya komitmen menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah dan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya. Karena kita sebagai seorang muslim punya landasan syariat, punya landasan tauhid, yang mana landasan-landasan ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang saya sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menapaki sebuah mimbar untuk menyampaikan dakwanya. Pada saat tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua beliau juga menyampaikan kalimat yang sama, yaitu amin. Kemudian pada tangga yang ketiga beliau juga menyampaikan kalimat yang sama, amin. Pada saat itu sahabat juga pada heran, tumben Rasulullah SAW menyampaikan kalimat-kalimat ini yang tidak seperti biasanya. Dan setelah selesai sholat, para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, tadi saya mendengar yang Rasulullah sampaikan pada saat menaiki mimbar. Yang pertama yaitu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kalimat amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun dan beliau menyampaikan doanya. Yang pertama, dalam tangga pertama, celakalah seorang hamba
yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan amin. Kemudian pada tanggal yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan doanya juga, celakalah orang yang punya orang tua atau salah satu di antara mereka masih hidup tapi tidak menghantarkan dia ke surga. Maka Rasulullah juga menyampaikan kalimat yang sama, yaitu amin. Kemudian pada tanggal yang terakhir, yaitu tanggal yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan, malaikat Jibril alaihissalam juga menyampaikan, celakalah umatmu jika namamu disebut tapi mereka tidak menyampaikan selawat atasmu. Saya juga menyampaikan amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hadis ini kita telaah bahwa hal-hal yang mengenai kehidupan kita tidak hanya kebutuhan fisik saja, kebutuhan jasmani saja, namun ada di sekitar kita ini para malaikat yang mengawasi dan mencatat kita. Maka hadis ini tentu sangat berarti sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata malaikat Jibril tadi yang pertama, yaitu pada saat Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin kita menjalankan Ramadan itu penuh dengan hikmat, penuh dengan belajar tarbiyah, baik dalam segi jasmani maupun rohani. Dalam segi jasmani kita telah belajar banyak mengenai puasa dan pengaruhnya terhadap badan kita. Yang biasanya ngeluh karena linu, asam urat, kolesterol naik, tapi pada saat Ramadan tidak ada keluhan. Biasanya tensinya naik pada hari-hari biasa, tapi pada saat Ramadan tidak ada keluhan. Ini adalah membuktikan bahwa Ramadan memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan kita. Kemudian dalam segi rohani, bagaimana kita digembleng untuk menciptakan yaitu kesabaran dalam diri kita. Sabar pada saat Ramadan kita tidak melihat hal-hal yang maksiat. Baik ada apapun yang ada dalam hadapan kita, kita tidak tertarik untuk berbuat maksiat. Ini adalah pendidikan rohani kita. Bagaimana kita bisa menahan hal yang seperti ini, karena pendidikan-pendidikan yang ada di dalam Ramadan itu telah terbesit di dalam hati dan ruh kita. Maka kesabaran ini, sabar kita tidak makan, sabar walaupun kita dirasani orang, sabar maupun melihat hal-hal yang berbau glamor, kita tidak tertarik sama sekali dalam hal itu. Maka pendidikan inilah terbawa dalam kehidupan kita selanjutnya. Setelah Ramadan kita tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga bisa memberikan kita yaitu makna yang begitu kuat terhadap iman kita dan ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Karena Ramadan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yaitu rahmat dan maghfirahnya. Kita harus sadar rahmat dan maghfirah harus ada di dalam diri kita, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita untuk menciptakan kehidupan setelah Ramadan ini juga harus lebih baik. Maka dalam hal ini Ramadan kemarin apa yang telah kita perbuat, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, adalah membekas dalam iman kita, membekas dalam hati kita, membekas di dalam pikiran kita. Bagaimana setelah Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Sholat jamaahnya tetap datang ke masjid, sholat qiyamul lailnya tetap berjalan, puasanya nanti kelak 6 hari di bulan Syawal juga dijalankan.
Ini adalah bentuk yaitu pendidikan yang telah diajarkan pada kita pada saat bulan Ramadan. Yang kedua yaitu doanya malaikat Jibril alaihissalam. Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tua atau salah satu dari mereka, tapi tidak menghantarkan dia masuk ke surga. Amin, kata Rasulullah. Pada saat bulan Syawal, nuansa Idul Fitri 1446 Hijriah adalah momen yang tepat untuk diri kita sebagai seorang muslim. Budaya mudik ini sampai jauh-jauh sudah direncanakan dan perjalanan begitu jauh juga dilaksanakan. Hanya apa? Karena kepingin sungkem terhadap orang tuanya. Mereka rela berpanas-panasan, bercapek-capekan, mengeluarkan uang banyak dan berbagai macam kelelahan yang dia alami. Dalam satu keluarga perjalanan yang sangat jauh mereka tempuh, hanya kepingin silaturahmi kepada orang tuanya dan sahabat-sahabat serta kerabatnya. Ini adalah luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya, membuka keberkahan dalam hidupnya, membuka ampunan bagi mereka karena perjuangan seorang hamba yang bersusah payah untuk menyambung tali silaturahmi. Maka orang tua kita adalah mutiara hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Maka jikalau kita sudah mencium tangannya, memeluk erat tubuhnya, mereka sangat bahagia dan ridho mereka ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain balasan yang kita terima kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada salah satu sahabat namanya beliau adalah Alqamah. Alqamah ini dia ahli ibadah, perang dia di barisan depan, kepingin mati syahid tidak akan bisa. Dia ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, baca Quran dan puasanya luar biasa. Tapi ketika punya kesalahan terhadap orang tuanya, dia cenderung mencintai istrinya daripada ibunya. Dia cenderung mementingkan kepentingan istrinya daripada ibunya. Maka apa yang terjadi? Alqamah ini pada saat nazak, akhir di dalam hidupnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak bisa hidup dan tidak bisa mati, berbaring kaku di dalam pembaringan. Kemudian istrinya ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya Alqamah ini sakit parah, nazak, tidak bisa mati, dan beliau juga tidak hidup. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengutus utusan untuk menuntun, yaitu kalimat syahadat, tetap tidak bisa. Kemudian kembali lagi utusan ini menceritakan hal yang terjadi peristiwa ini pada Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, walaupun dituntun ya Rasulullah tetap tidak bisa. Lidahnya kaku, keluh, tidak bisa bergerak. Kemudian Rasulullah panggil ibunya. Kalau mereka tidak bisa datang ke Alqamah ibunya, maka saya akan mendatangi ibunya. Karena dipanggillah ibunya oleh Rasulullah. Kemudian datanglah ibunya ini, ditanya oleh Rasulullah, ya ibu, apa kesalahan yang didapat oleh Alqamah ini hingga tidak bisa untuk mengembuskan napasan terakhir?
tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kesalahan apa sampai seperti ini? Mungkin ibu tahu. Akhirnya ibu cerita, ya Rasulullah, saya jengkel ya Rasulullah. Saat saya panggil, dia tidak menjawab. Perkara apapun dia mementingkan istrinya dan mencintai istrinya. Saya merasa terasing bagi mereka. Maka saat itu saya juga berucap, maka kesalahanmu ini tidak akan saya maafkan. Kemudian saat itulah, maka berilah ridho kepada anakmu ini ya ibu, supaya mereka ini bisa berjalan meninggal dunia ini dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Apa kata ibunya? Tidak ya Rasulullah, hati saya sudah terlalu jengkel. Kalau begitu para sahabat semuanya kumpulkan kayu bakar. Kemudian Alqamah taruh atas dan bakar itu Alqamah. Namanya ibu tidak tega. Walaupun salah apapun namanya ibu tidak tega anaknya dibakar. Dan saat itulah beliau ridho kepada anakmu. Akhirnya ibunya meridhoi. Dan saat itulah dituntun oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka peristiwa yang seperti ini paling tidak memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata kalimat maaf adalah sangat penting bagi kita semuanya. Kalimat maaf ini bisa menghantarkan dalam kehidupan kita yang lancar. Ada sedikit kesalahan, banyak kesalahan dengan kalimat maaf. Apalagi di momen Idul Fitri yang seperti ini. Maka kalimat maaf ini walaupun ringan diucapkan, namun berat sekali di dalam hati kita. Kadang-kadang kita punya masalah sama orang lain, gampang mengucapkan kalimat maaf, namun hati susah. Tapi ini harus maaf juga hati maupun ucapan. Bapak jemaat-jemaat rahimakumullah. Yang ketiga adalah celakalah seorang hamba atau umatmu jikalau diucapkan kalimat salawat tidak menyampaikan yaitu kesejahteraan bagimu. Maka Rasulullah juga menyampaikan kalimat amin. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu atas Nabi Allah Muhammad SAW. Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka dalam firman ini sedikit banyak, tiap hari paling tidak minimal 10 kali untuk bisa menyampaikan sholawat kepada Nabi. Karena ini akan menghantarkan yaitu kepergian kita kelak di yaumul qiyamah. Pada saat kita berjalan di Shiratal Mustaqim, yang siratnya itu lebih tajam daripada pedang, yang lebih kecil daripada rambut, perjalanannya begitu panjang, maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali dengan ucapan sholawat. Ini diceritakan dalam hadis, barang siapa yang bersolawat atasku sehari paling enggak 10 kali, maka akan aku permudah perjalanannya kelak di Shiratal Mustaqim. Bapak, para hadirin sekalian jemaat rahimakumullah, bagaimanapun kita sebagai seorang muslim harus merefresh keimanan kita supaya perjalanan kehidupan kita baik di dunia dan akhirat ini menjadi perjalanan yang lancar. Modal kita cukup, bekal kita cukup untuk mencapai ke sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya masuk di dalam surganya.
Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullah faf'alu khairan wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fantajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa khatir hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma anslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma da'af anna al-ghala'a wal bala'a wal faksha'a wal munkara wal bag'i wal suyufa wal mukhtalifa wa tada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min baldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.